Hasil Atletico Madrid versus Barcelona, skor 2-4. Pelatih timnas Spanyol khawatirkan Lamine Yamal. Hampir 37 tahun, Rivaldo sarankan Barcelona cari pengganti Lewandowski. Barcelona dan Atletico Madrid akan sepakati transfer permanen Clement Lenglet. Hasil Atletico Madrid versus Barcelona, skor 2-4. Barcelona memetik 3 poin penting saat melawan Atletico Madrid pada laga pekan ke-28 Liga Spanyol 2024-2025 di Wanda Metropolitano, Senin 17 Maret 2025. Pertandingan ini berlangsung cukup seru dan sengit. Gol-gol Atletico dicetak oleh Julian Alvarez dan Alexander Sørloth. Sementara gol Barcelona dihasilkan oleh Robert Lewandowski, Ferran Torres, dan Lamine Yamal. Hasil ini membuat Barcelona ke puncak klasemen dengan 60 poin dari 27 laga dan unggul selisih gol dari Real Madrid di peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. Di sisi lain, Atletico Madrid ada di peringkat ketiga dengan koleksi 56 poin. Pelatih timnas Spanyol khawatirkan Lamine Yamal. Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, khawatir dengan kondisi Lamine Yamal karena media dan fans dapat membunuh potensi wonderkid Barcelona. Lamine Yamal merupakan salah satu wonderkid terhebat yang menjadi pembicaraan para penikmat sepak bola saat ini. Nama Yamal langsung meroket ketika bermain luar biasa bersama timnas Spanyol pada ajang Euro 2024. Dia berhasil menjadi salah satu pemain kunci La Furia Roja dalam meraih trofi Eropa. Dalam ajang itu, Yamal sukses mencatatkan 1 gol dan 4 assist untuk timnas Spanyol. Berkat performa apik itu, Yamal terpilih sebagai pemain muda terbaik turnamen. Kejutan pemuda berusia 17 tahun itu tidak hanya berhenti di kompetisi Eropa 2024. Beberapa waktu kemudian, Yamal terpilih sebagai pemenang Golden Boy 2024 dan Copa Trophy 2024. Sejak saat itu, Yamal bermain semakin ciamik bersama Barcelona. Dia langsung mengunci satu posisi di sektor sayap kanan Blaugrana pada musim 2024-2025. Pada musim ini, Yamal telah memainkan 38 pertandingan di berbagai kompetisi. Dari 38 laga itu, Yamal sudah mencetak 12 gol dan 17 assist untuk El Blaugrana. Dia pun disandingkan dengan sosok legenda hidup sekaligus mantan kapten Barcelona, Lionel Messi. Pemain keturunan Maroko itu disebut-sebut akan menjadi penerus Messi di Barcelona. Namun situasi itu rupanya malah membuat pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, khawatir. Dia menyebut bahwa Yamal masih berusia sangat muda untuk menanggung ekspektasi tinggi itu. De la Fuente juga tidak mau membebani jebolan Akademi La Masia itu karena masih berusia 17 tahun. Bahkan De la Fuente menyebut bahwa yang bisa merusak potensi Yamal adalah fans dan media itu sendiri. Oleh karena itu, dia berpesan agar media dan fans tidak membebaninya terlalu berat. Lamine Yamal terus melanjutkan proses pendewasaannya, tetapi jangan lupa bahwa ia masih berusia 17 tahun, kata De la Fuente. Dia baru berusia 17 tahun di kejuaraan Eropa. Kami harus memintanya untuk menikmati permainannya seperti yang selalu dia lakukan. Tapi yang pertama, fans dan media yang akan membunuhnya adalah Anda. Anda semua yang mengatakan dia jenius. Dia harus siap menghadapi kritik itu karena itu akan terjadi, imbuh De la Fuente. Yamal sendiri kembali dipanggil ke dalam skuad timnas Spanyol untuk melakoni babak perempat final UEFA National League akhir bulan ini. Hampir 37 tahun, Rivaldo sarankan Barcelona cari pengganti Lewandowski.
Penyerang Barcelona Robert Lewandowski mengaku masih merasa bugar meski usianya mendekati 37 tahun. Pemain asal Polandia itu telah mencetak 34 gol dalam sebuah kompetisi musim ini dan terus bekerja keras untuk menjaga performa puncaknya. Lewandowski mengungkapkan bahwa ia melakukan banyak hal di luar lapangan untuk tetap fit. Dia juga merasa termotivasi dengan kehadiran pemain-pemain muda di skuad Barcelona. Meski sudah tidak muda, Lewandowski masih menjadi andalan Barcelona. Lewandowski mengaku tidak merasakan perbedaan signifikan dalam performanya dibandingkan 3 tahun lalu. Ia menekankan pentingnya kerja keras di luar lapangan untuk menjaga kebugaran. Saya merasa baik, saya tidak merasakan perbedaan antara kondisi saya sekarang dan 3 tahun lalu, kata Lewandowski. Ia juga menjelaskan rutinitasnya untuk tetap fit. Saya melakukan banyak pekerjaan pemulihan fisik dan hal-hal lain. Semua itu membantu saya tetap bugar dan tampil di level terbaik, tambah Lewandowski. Lewandowski merasa termotivasi dengan kehadiran pemain-pemain muda di Barcelona. Berada di sekitar pemain muda seperti ini membuat saya merasa segar kembali, ujar Lewandowski. Mantan penyerang Barcelona Rivaldo menilai Julian Alvarez bisa menjadi tambahan yang bagus untuk skuad Barcelona. Alvarez yang bergabung dengan Atletico Madrid dari Manchester City musim panas lalu telah menunjukkan performa impresif di ibu kota Spanyol. Rivaldo yakin Alvarez bisa memperkuat lini serang Barcelona. Ia juga menyoroti pentingnya analisis finansial klub sebelum memutuskan untuk merekrut pemain asal Argentina tersebut. Dia pemain hebat dan saya sangat ingin melihatnya bermain untuk Barcelona. Dia pasti akan menjadi tambahan yang bagus, kata Rivaldo. Namun Rivaldo menekankan bahwa keputusan transfer harus mempertimbangkan aspek finansial. Semuanya tergantung pada analisis mendalam oleh klub, terutama dari sisi finansial dan bagaimana transfer ini bisa dilakukan, tambah Rivaldo. Barcelona dan Atletico Madrid akan sepakati transfer permanen Clement Lenglet. Barcelona dan Atletico Madrid tinggal selangkah lagi menyetujui kesepakatan transfer permanen Clement Lenglet senilai 10 juta euro. Setelah amankan kesepakatan pinjaman ke Atletico Madrid dari Blaugrana di musim panas 2024, Lenglet kembali menghidupkan kembali karirnya dan menjadi pemain penting di Riyadh Air Metropolitano. Pemain internasional Prancis itu memang awali karirnya di dunia sepak bola dengan lambat bersama Los Rojiblancos, tapi ia kemudian berhasil berkembang menjadi pemain hebat di jantung pertahanan Atletik, bahkan menjadi salah satu pemain paling terpercaya Diego Simeone sejauh musim ini. Karena itulah Atletico sangat ingin mempermanenkan status Lenglet dan membicarakan mengenai kesepakatan itu sudah dilakukan kedua klub sejak beberapa waktu lalu. Kini diungkapkan FC Weward, Atletico Madrid tawarkan 8 juta euro untuk mengontrak Lenglet secara permanen pada akhir musim ini. Namun klub sepak bola yang berbasis di Catalan itu masih berharap biaya transfer pemain internasional Prancis itu akan sebesar 12 juta euro. Harapannya kedua klub bisa mengambil jalan tengah dan rampung negosiasi kesepakatan mereka dengan menyepakati biaya transfer sebesar 10 juta euro. Bek berusia 29 tahun itu gabung Barcelona dari Sevilla di tahun 2018 dan lakoni beberapa musim yang mengesankan di Camp Nou sebelum akhirnya ia tak diminati lagi. Lenglet melewatkan musim 2022-2023 sebagai pemain pinjaman di Tottenham Hotspur, lalu dipinjamkan lagi ke Aston Villa pada musim berikutnya, sebelum akhirnya ia kembali ke Spanyol dan membela Atletico musim panas lalu. Di klub peminat yang terakhir inilah Lenglet berhasil temukan kembali performa terbaiknya. Biaya sebesar 10 juta euro untuk seorang pemain yang tak masuk dalam rencana Hansi Flick kemungkinan bisa diterima Barcelona, mengingat mereka ingin menghapus tagihan gaji Lenglet pada pembukuan mereka. Kecuali jika ada kendala besar, transfer permanen Lenglet tampaknya sangat mungkin terjadi, meskipun prosesnya masih terkendala dengan besaran biaya transfer.
Lenglet gabung Barca pada 12 Juni 2018 setelah Blaugrana aktifkan klausul pelepasannya yang mencapai 35 juta euro. Setelah itu berturut-turut dia tunjukkan prestasinya bersama Barca, di antaranya membantu Barca kalahkan bekas klubnya Sevilla 2-1 di ajang Piala Super Spanyol tahun 2018. Lenglet di antaranya juga berhasil mencetak gol kemenangan Barca 1-0 di laga Copa del Rey melawan Cultural Leonesa.